Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Fitri dengan NIM 21234089, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, dosen pengampu dengan Ibu dosen Melisa Nelta S. Sos M.Hum, mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Saya akan mempresentasikan tentang aspek-aspek Keminangkabauan, baik itu sejarah, adat istiadat, suku, dan wilayah dan sekitarnya. Pertama saya akan menyampaikan sejarah Minangkabau. Minangkabau berasal dari kata Minang, artinya menang, dan kerbau artinya kerbau. Dari kata menang kerbau tersebut ada cerita di baliknya, yakni Kerajaan Majapahit akan melakukan aksi militer ke Kerajaan Pagaruyung. Mendengar kabar tersebut, Raja Pagaruyung mengumpulkan para hulu balang dan panglima perang untuk berunding bertujuan untuk menghadapi suku Majapahit yang akan datang. Namun nasihat raja mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan penyerangan karena peperangan akan merugikan rakyatnya sendiri yang dapat sengsaraan pada rakyat. Maka sang penasehat meminta adu kerbau saja, dan raja pun menyetujuinya serta menyusun rencana. Ia memerintahkan putrinya Datuk Tartejo Garhano untuk pergi ke perbatasan. Namun sebelum pergi, ia mendandani gadis-gadis dan dayang-dayang akan menemaninya. Pasukan Kerajaan Majapahit pun merasa senang dan mereka pun menyetujui peperangan diganti dengan adu kerbau. Segera mereka menyiapkan seekor kerbau yang besar dan kuat untuk diadu dengan kerbau Kerajaan Pagaruyung. Sedangkan Kerajaan Pagaruyung justru memilih seekor anak kerbau yang masih menyusui dan sengaja dipisahkan 3 hari dengan ibunya, yang akan membuat anak kerbau tersebut menjadi sangat haus dan kelaparan yang sangat beringas. Lalu di mulut anak kerbau tersebut dipasangkan sebuah besi yang berbentuk kerucut dan sangat runcing. Beberapa hari kemudian, hari-hari yang telah ditunggu pun telah tiba. Kerbau Kerajaan Majapahit beringas menyerang kerbau kecil milik Kerajaan Pagaruyung. Sedangkan kerbau Kerajaan Pagaruyung segera mengajar kerbau besar itu untuk menyusui, karena ia mengira kerbau besar itu adalah ibunya. Moncong kecilnya berusaha menggapai perut kerbau besar sehingga perut kerbau besar itu terluka. Karena luka yang semakin banyak dan sangat berdarah, yang kerbau Kerajaan Majapahit pun tersungkur dan mati. Rakyat pun bersorak meneriakkan kata, "Menang kerbau." Pasukan Kerajaan Majapahit pun diizinkan kembali ke kerajaannya dengan damai tanpa adanya peperangan. Akhirnya daerah tersebut dikenal dengan sebutan Manangkabau, yang lama kemudian menjadi Minangkabau. Letak atau geografis Minangkabau. Minangkabau berada di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di sepanjang senandung Pulau Sumatera. Orang Minang sering disebut orang Padang karena Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Khas suku Minangkabau yaitu makanan paling lezat di dunia, yaitu makanan rendang. Rendang merupakan makanan khas suku Minangkabau yang paling terkenal. Bahkan makanan ini sangat dinobatkan menjadi salah satu makanan paling lezat di dunia. Rendang bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Dan rumah gadang juga merupakan ciri khas suku Minangkabau. Bentuk rumah gadang tersebut atapnya bergonjong runcing menjulang seperti tanduk kerbau. Keistimewaan suku Minangkabau memiliki berbagai harta pusaka yang merupakan keistimewaan suku Minangkabau. Contoh harta pusaka tinggi yakni rumah gadang. Dari sebuah suku, harta pusaka rendah seperti tanah yang dibeli
dengan gaji sendiri, memiliki tingkat religius yang tinggi, dan hubungan yang sesama masyarakat Minangkabau yang kuat. Wilayah kebudayaan suku Minangkabau. Wilayah kebudayaan Minangkabau meliputi daerah Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, Negeri Sembilan di Malaysia. Budaya adat Minangkabau. Budaya Minangkabau bersyariat Islam, berbunyi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengato adat memakai, yang berarti adat basandi kepada agama dan agama basandi pada Al-Quran. Yaitu ada adat istiadat Minangkabau. Orang Minang wajib memakai kekerabatan dengan mengambil persukuan dari garis ibu dan nasab keturunan dari ayah. Suku Minang sejak dahulu dikenal menganut sistem matrilineal, yang artinya marga diwariskan menurut keturunan ibu. Alat musik suku Minang yaitu ada saluang, talempong, bansi, pupui, batang padi, serunai, agung atau gong Minang atau gondang Minang. Dan sekianlah itu materi penyampaian dokumentasi informasi Minangkabau tentang aspek-aspek keminangkabauan berupa sejarah, aspek kewilayahan, dan aspek lain, adat istiadat dan alat musik suku Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, baju adat Minangkabau. Orang Minang memberikan penghargaan tinggi kepada wanita. Tingginya rasa hormat tersebut tidak hanya diucapkan dalam kata-kata saja, melainkan juga diaplikasikan dalam bentuk pakaian adat. Pakaian adat wanita Minang salah satunya bundo kanduang, yang mengenakan talukua tandua atau talukua ikat. Dan terakhir, sistem perekonomian Minangkabau. Sebagian suku Minangkabau hidup dengan kegiatan bercocok tanam, seperti menanam sayuran dan buah-buahan, dan sebagian juga ada petani. Dan itulah sekian informasi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.